Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik. Nah, kali ini kita sudah masuk di pembelajaran 4 dan 5. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, dampak dari sikap tidak bijak terhadap hewan atau perburuan liar. Yang kedua adalah karakteristik hewan dengan tempat hidupnya. Yang ketiga adalah manfaat hewan, yakni hewan lebah. Nah, sebelum kita mulai teman-teman, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Nah, mari kita mulai di materi yang pertama, yaitu dampak dari sikap tidak bijak terhadap hewan atau tentang perburuan liar. Dampak dari sikap tidak bijak terhadap hewan atau perburuan liar. Masih adakah kicau burung saat kalian bangun di pagi hari? Kicauan burung di pagi hari menandakan lingkungan yang masih asri. Biasanya ini terdapat di pedesaan. Sudahkah kalian bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala berupa alam yang indah serta aneka tumbuhan dan hewan di sekitar kita? Nah, kalau ada hewan terluka akibat ulah pemburu liar, apakah kalian tidak kasihan? Pemburuan hewan liar akan membawa dampak yang buruk. Dampaknya dapat menyebabkan hewan punah dan kerusakan lingkungan. Apa sebetulnya yang harus kita lakukan terhadap hewan-hewan liar? Ayo kita pelajari bersama-sama. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati seperti flora dan fauna. Terdapat banyak spesies flora dan fauna, bahkan hingga ribuan spesies yang hidup di Indonesia. Keanekaragaman ini terjadi karena Indonesia terletak di daerah tropis, sehingga flora dan fauna dapat hidup dengan baik. Serta Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas, sehingga memungkinkan untuk hidup berbagai spesies sesuai dengan habitatnya. Namun, berbagai spesies hewan dapat mengalami kepunahan sebagai dampak perburuan hewan langka. Saat ini terdapat berbagai spesies hewan yang populasinya semakin sedikit dan mulai terancam punah. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu perburuan hewan secara liar. Perburuan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kepunahan pada hewan akan terjadi jika perburuan masih terus dilakukan dan akan terjadi berbagai dampak yang berpengaruh terhadap manusia maupun lingkungan.
Dampak perburuan liar. Yang pertama adalah terjadi kepunahan berbagai jenis hewan. Perburuan hewan banyak digunakan untuk keperluan manusia dengan mengambil bagian tubuh hewan tersebut. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat menyebabkan perburuan hewan semakin banyak dilakukan, sehingga populasi hewan menjadi berkurang. Jika perburuan tidak dihentikan, lama-kelamaan berbagai jenis hewan akan mengalami kepunahan. Yang kedua adalah keseimbangan ekosistem terganggu. Perburuan hewan oleh manusia dapat menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Jika hewan langka tersebut terus diburu hingga terjadi kepunahan, maka suatu ekosistem menjadi tidak seimbang karena hilangnya satu organisme hewan dalam satu lingkungan. Yang ketiga adalah mengurangi keanekaragaman hayati. Hewan merupakan salah satu contoh keanekaragaman hayati. Dunia hewan memiliki spesies yang sangat banyak, namun perburuan hewan langka yang terus terjadi bisa menyebabkan hilangnya spesies hewan tersebut sehingga keanekaragaman hayati juga akan berkurang. Contoh perburuan hewan langka. Perburuan hewan dilakukan terhadap hewan-hewan yang memiliki banyak manfaat. Contoh hewan yang terancam punah akibat perburuan yaitu 1. Badak, 2. Harimau Sumatera, 3. Gajah Sumatera, 4. Orang-utan, 5. Komodo, 6. Burung cendrawasih, 7. Burung jalak Bali. Perburuan hewan langka harus dicegah serta upaya pelestariannya harus dilakukan agar hewan-hewan tersebut tidak mengalami kepunahan, sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga. Karakteristik hewan dengan tempat hidupnya. Kalian pasti sudah tahu bahwa masing-masing jenis hewan memiliki habitat yang berbeda untuk hidup. Ada yang tinggal di dataran kering, dataran basah, genangan air tawar, air laut. Ada yang suka hidup di pohon dan di tempat gelap. Ayo kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah ayam. Ayam hidup di darat. Ayam secara alami hidup di wilayah bersemak. Kaki dan paruh ayam beradaptasi di wilayah ini dan digunakan untuk mencari biji tanaman dan makanan lain di tanah dan semak-semak. Ayam memiliki sayap namun hanya bisa digunakan untuk melompat dalam jarak dekat. Hewan berikutnya adalah bebek. Bebek hidup di wilayah permukaan perairan atau di daratan yang dekat dengan air. Bentuk kaki bebek yang berselaput digunakan untuk mendayung saat bebek berenang di permukaan perairan. Bentuk mulut bebek beradaptasi untuk menyisir perairan untuk mendapatkan makanan. Yang ketiga adalah kucing. Kucing hidup di darat, di antara manusia dan di semak-semak. Kucing liar hidup dengan berburu hewan kecil seperti tikus dan kadal di lingkungan sekitarnya. Kucing peliharaan hidup dengan mendapat makanan dari manusia. Warna bulu kucing awalnya merupakan kamuflase untuk berburu di lingkungan ini. Ikan. Ikan hidup di dalam air. Bentuk tubuh ikan beradaptasi agar bisa hidup di habitat ini. Ikan memiliki insang untuk menyaring oksigen dari air yang digunakan ikan untuk bernafas. Ikan memiliki beberapa sirip yang digunakan untuk bergerak dengan mendayung di dalam air. Ikan memiliki kulit yang bersisik dan berbentuk aerodinamis
untuk memudahkan bergerak di air. Manfaat hewan dari lebah. Kalian pasti sudah tahu bahwa hewan di sekitar mempunyai nilai ekonomis. Hewan banyak diperjualbelikan di pasar, antar perorangan, bahkan melalui media online. Selain diperjualbelikan hewannya, banyak jenis hewan yang menghasilkan produk yang sangat berharga. Perhatikan contohnya berikut ini. Di Indonesia, lebah mempunyai nama bermacam-macam. Di Jawa disebut tawon gung dan gambreng. Di Sumatera Barat disebut labah gadang, gantuang, kabau, dan jawi. Di Tapanuli disebut harinuan, di Kalimantan disebut wani, dan di tataran orang Sunda menyebutnya tawon odeng. Lebah merupakan serangga penghasil madu yang telah lama dikenal manusia. Sejak zaman purba, manusia berburu sarang lebah di gua-gua, di lubang-lubang pohon, dan di tempat-tempat lain untuk mengambil madunya. Namun, perkembangan tersebut berjalan sangat lamban. Secara ilmiah, madu didefinisikan sebagai cairan kental yang dihasilkan oleh lebah madu dari berbagai sumber nektar yang masih mempunyai keaktifan enzim diastase. Madu merupakan bahan makanan yang kaya akan gizi. Komposisi madu antara lain air 17,0%, fruktosa 38,5%, glukosa 31,0%, maltosa 7,2%, karbohidrat 4,2%, sukrosa 1,5%, serta cairan enzim, mineral, dan vitamin 0,5%. Lebah juga menghasilkan produk yang sangat dibutuhkan oleh dunia kesehatan, yaitu royal jelly, bee pollen, dan malam atau lilin. Kalau kita menengok sejarah perlebahan, sebenarnya cara beternak lebah sudah dikenal orang sejak zaman dahulu. Pada awalnya, orang beternak lebah dengan sistem menetap. Ada yang memindahkan koloni lebah liar ke dalam atap rumahnya. Ada yang cukup dengan menggantung gelodok yang hanya terbuat dari batang pohon kelapa di pepohonan sekitar rumah atau hutan. Pemikiran untuk memelihara yang semula di alam terbuka, dalam gua-gua, dalam lubang-lubang, serta kayu-kayu besar dan tua mengilhami cara kehidupan lebah. Selanjutnya, manusia mulai membudidayakannya dengan memakai gelodok kayu dan pada saat ini dengan sistem stup. Dengan demikian, bentuk kandang yang dibuat sekarang ini menirukan rumah-rumah lebah dalam kehidupan tidak terpelihara. Akan tetapi, dengan makin menipisnya jumlah ketersediaan pakan, maka para peternak lebah menemukan cara baru, yaitu dengan menggembalakan atau angon. Sistem angon diyakini lebih menguntungkan daripada sistem menetap. Dengan sistem menetap, petani paling-paling hanya bisa memanen madu 2 hingga 3 kali dalam setahun dan jumlahnya sedikit. Adapun dengan sistem angon, lebah bisa dipanen 1 bahkan 2 kali dalam sebulan. Biasanya, jenis usaha tertentu membutuhkan keahlian khusus untuk perawatannya dan tidak semua orang mampu menanganinya. Akan tetapi, tidak hanya dengan bidang perlebahan, sektor usaha ini tidak membutuhkan keahlian khusus sehingga semua orang bisa mengusahakannya. Itulah teman-teman tadi materi kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke tugas. Tugas untuk kalian adalah
menyebutkan karakteristik tempat hidup hewan berikut ini. Kemudian carilah informasinya di internet, kemudian tulislah di bukumu. Nanti jangan lupa dikirimkan ke nomor ustazah. Nah, ustazah kira sekian dulu materi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.